Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kesan bahwa Allah itu maha lucu terjadi setelah proses perjalanan seseorang yang kita sebut saja namanya uji dalam mencari pasangan hidupnya. Saat itu, Uje baru berusia 26 tahun, belum terfikir untuk menikah. Karena memang masih ada dua kakak laki-lakinya yang juga belum menikah. Salah satu kegiatan Uje adalah mengajar di sebuah sekolah menengah atas di daerah Bekasi. Suatu hari, putri kepala sekolah tempat Uje mengajar itu menawarkan adiknya yang tak lain supaya Uje menjadi imamnya begitu. Penawaran itu membuat Uje hanya tersenyum. Belum tahu sih harus berbuat apa. Kurang lebih 1 bulan akhirnya Uje memberanikan diri bicara pada ayahnya tentang tawaran untuk menikah itu. Dan di luar dugaan, sang ayah ternyata merestui. Meskipun masih ada 2 kakak laki-lakinya Uje itu. Kemudian Uje bersama ayahnya berencana untuk mendatangi kediaman putri kepala sekolah itu dan berencana serius mau melamarnya. Namun setelah bertemu dan mendapatkan jawaban dari sang ayah, ternyata putrinya sudah ada yang mengkhitbahnya. Betapa kagetnya Uje. Jadi apa yang selama ini ada dalam rencananya pupus dalam balutan skenario Allah. Takdir, maksudnya takdir. Uje merasa galau. Belum pernah pacaran sekalinya mau menikah keduluan sama orang. Kasihan si Uje ya. Tapi dari sini perjalanan lebih serius itu dimulai. Hari-hari yang berbalut kecewa dirasakan oleh Uje. Sampai akhirnya Uje berpikir dan dia harus mencari pengganti putri kepala sekolah itu, dan jatuhlah pilihan pada seorang guru yang masih mengajar di unit tempat Uje mengajar itu juga. Uje kemudian menulis surat yang berisi keseriusannya untuk ta'aruf. Dan kalau belum ada yang mengkhitbahnya, Uje akan segera melamarnya. Beberapa hari setelah surat itu dikirim, Uje mendapatkan balasan. Dan jawabannya lagi-lagi membuat Uje bertambah galau karena isi surat sang guru itu mengatakan bahwa seorang laki-laki juga belum lama telah mendatangi untuk melamarnya. Perasaan Uje semakin gak karuan. Kok bisa setiap kali mau ta'aruf dengan perempuan selalu batal karena sudah ada laki-laki yang lebih dulu dan beberapa hari mau melamarnya. Pengalaman mencari jodoh yang selalu gagal ini membuat Uje punya rumus kehidupan sendiri akhirnya. Supaya kalau gagal ta'aruf dengan perempuan yang bisa membuatnya tambah galau, maka setiap kali gagal dia harus mencari ganti dengan perempuan yang lain. Maka atas usulan dari beberapa kawan-kawan, jatuhlah pilihan berikutnya kepada seorang yang masih berprofesi sebagai seorang guru juga di daerah Kepulauan Seribu. Nah, dengan perempuan ini ada mak comblangnya yang selalu mengirim info bahwa dia belum ada laki-laki yang mendekatinya. Dan Uje seperti mendapatkan sinyal bahwa sang guru tersebut siap untuk ta'aruf. Hati Uje agak terhibur nih, karena dia berpikir jangan-jangan ini jodohnya. Maka jarak ke Pulau Seribu yang cukup jauh ditempuh Uje dengan perasaan senang dan terasa dekat. Ya namanya orang lagi kasmaran. Akhirnya skenario mempertemukan Uje dengan sang guru ini pun digagas oleh mak comblang dan sudah disepakati. Tapi tiba-tiba sang kakak dari guru tersebut yang berprofesi sebagai polisi mencium gelagat ta'aruf itu, dan entah apa yang ada dalam benaknya dia menggagalkan pertemuan itu. Uje berpikir lagi, apa yang salah ya? Tapi Uje masih tetap husnuzon sambil masih berikhtiar. Dan
Memang sang kakak rupanya menjadi benteng penghalang Uje melakukan ta'aruf yang sebetulnya sudah di depan mata. Putus lagi. Uje semakin galau dan mulai mempermasalahkan takdirnya. Uje juga sering bertanya kepada Tuhannya, "Ya Allah, kenapa kok saya mendapatkan jodoh sesulit ini?" Dan di saat yang tidak terlalu jauh, dua kawan Uje, Muslih dan Baihaqi, mendapatkan jodohnya sedemikian mudahnya. Apa yang salah ya Allah? Demikian gumaman doanya Uje. Rumus kehidupan Uje akhirnya dipakai lagi. Gak berhasil, cari lagi. Sampai akhirnya dalam doa Uje berkata, "Ya Allah, mungkin anak yatim ini." Dalam kepasrahan yang tiada menentu, Uje berikhtiar dan berhusnuzon, barangkali anak yatim itulah jodohnya. Karena memang saat itu Uje sedang mengurus anak yatim dari Pulau Seribu dan menyekolahkannya di sebuah pesantren di daerah Juruk Purut. Tapi dalam hati dan pikirannya, Uje tidak akan menikahinya sampai anak tersebut selesai pendidikannya. Nah, dalam skenario ikhtiarnya ini, Uje mendatangi ibu anak tersebut dan memohon izin untuk menikahinya jika sudah selesai studinya. Setelah melakukan proses yang cukup lama, akhirnya ibu dan keluarga anak tersebut mengizinkannya. Uje menunggu sampai anak tersebut lulus 2 tahun lebih. Masya Allah, 2 tahun loh. Mau nikah ketunda mulu. Di masa menunggu inilah Uje merasakan ketidakjelasan membangun hubungan. Entah karena perbedaan usia yang cukup jauh atau karena hubungan guru dengan murid, sehingga membuat komunikasi yang tidak intens dan sulit. Sehingga muncullah kekhawatiran ada pada diri Uje, ini jangan-jangan setelah studi selesai anak tersebut tidak bersedia menikah. Akhirnya untuk menghilangkan keraguan itu atau untuk mendapatkan kepastian atau kesediaannya, Uje berencana untuk mengikatnya atau melamarnya dan pasti akan memberikan cincin pengikat. Nah, waktu terus berlalu sampai tibalah masa kelulusan anak tersebut dan Uje langsung berencana menyeriusi lamaran yang sudah dilakukannya itu. Namun, betul yang selama ini dikhawatirkan oleh Uje akhirnya terjadi juga. Sang anak tidak siap untuk menikah karena masih mau melanjutkan studi S1-nya. Jujur, Uje sangat kecewa. Kecewa yang sangat dalam karena bersabar dan menunggu sesuatu yang berujung kehampaan. Uje lagi-lagi mempertanyakan kondisi ini kepada Tuhannya. Ya Allah, kenapa sih sesulit ini? Saya mencari orang yang sudah matang batal. Orang yang biasa saja batal. Bahkan sampai anak yatim pun Engkau enggak mengizinkan. Terus saya harus dengan orang yang seperti apa? Demikian curhatan doa Uje. Masa-masa setelah itu Uje akhirnya seperti orang yang tidak punya pendirian. Bahkan sholat pun sempat ditinggal. Karena seperti menyadari bahwa Allah itu sedemikian tidak bersahabat dan terkesan hanya mempersulit. Jadi buat apa berdoa dan menyembahnya kalau diperlakukan seperti itu? Yang begini nih, yang berpikiran begini nih yang gak boleh kita tiru. Tapi meskipun Uje semakin diuji seperti ini, dia menemukan sebuah hikmah. Kalau kamu berdoa, meminta kepada Allah jodoh yang terbaik buat kamu, biarkan Allah yang menuntun kamu untuk menemukannya. Nikmatin aja prosesnya, dan buanglah segala kriteria yang bisa jadi hanya akan membuatmu sulit mendapatkan. Sampai tibalah berita bahwa Uje tidak jadi menikah dengan santrinya didengar oleh saudaranya. Dan saudara ini menyampaikan informasi tentang sosok seorang wanita yang berasal dari keluarga berada dan memiliki lembaga pendidikan. Dalam hati Uje hanya berpikir, apalah latar belakangnya, Uje gak peduli. Kalau memang itu yang terbaik, pasti Allah akan memudahkannya. Dan malam itu juga setelah Uje mendapatkan informasi itu, Uje langsung mendatangi perempuan itu dan bilang bahwa kehadirannya bukan untuk main-main apalagi pacaran.
Justru jika wanita itu menerimanya, Uje akan segera menghadap orang tuanya untuk melamarnya. Setelah Uje menyampaikan niat dan keseriusannya itu, sang wanita berkata, "Kasih saya waktu ya, karena sebetulnya sudah ada laki-laki yang pernah datang. Cuma setelah 3 bulan tidak ada kabar lagi, dan saya mau mengkonfirmasinya lebih dulu." Kurang lebih sekitar seminggu, Uje akhirnya mendapatkan kabar dari wanita itu bahwa laki-laki yang pernah mendatanginya akan serius melamarnya. Dan lagi-lagi Uje hanya bisa membatin dan menahan kecewa yang selalu sama dan berkali-kali. Saat itu Uje seperti anak kecil yang kerjaannya menangis. Menangisi nasibnya, betapa sulit dan pedihnya dalam mencari pendamping. Maka seperti biasa, Uje selalu ada yang menawari untuk ketemu dengan perempuan baru. Kali ini perempuan yang satu daerah dengan Uje. Dan infonya perempuan itu sedikit lebih tua dari Uje, tapi nggak diperduliin sama sekali dengan Uje. Kalau emang jodoh pasti lancar. Kalau emang enggak juga pasti gagal lagi. Kira-kira begitu di pikiran Uje. Seperti biasa deh, Uje menjumpai orang tuanya untuk menjelaskan maksudnya. Kedua orang tuanya mendengar keseriusan Uje betapa sangat bahagia. Bahkan dia pernah berseloroh, gedenya Gunung Salak masih kalah gede dengan gedenya hati gua yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Maka upaya mempertemukan Uje pun dimulai. Uje mendatangi rumahnya dan saat sampai, perempuan itu ternyata nggak langsung menemui Uje. Hampir 1 jam menunggu. Sampai akhirnya perempuan itu keluar juga dengan kondisi yang terlihat agak dingin dan seperti terpaksa. Uje memberanikan diri untuk mengobrol, tapi obrolannya sama sekali tidak mengalir. Dan sekitar 10 menit bertemu, kemudian perempuan itu masuk kamar lagi dan tidak keluar lagi. Orang tuanya pun marah kepadanya, karena ada tamu main ditinggal-tinggal aja katanya. Akhirnya orang tuanya pun bercerita kalau anak ini memang agak dingin dengan laki-laki, karena pernah ada atasannya dalam bekerja mau ngelamarnya tapi dia tidak hiraukan, malah lebih baik dia berhenti bekerja. Singkat cerita, Uje tidak melanjutkan perkenalan ini. Uje hanya pasrah, tidak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa berpikir apa-apa. Uje juga setelah itu nggak kepikiran mau cari ganti lagi. Dia benar-benar pasrah total. Saudara-saudara, dalam kepasrahan itu atau bahasa agamanya adalah tawakal. Allah menjalankan skenario-nya lagi. Berawal dari kenalan Uje, sebut saja namanya Latun, dari daerah Pulau Seribu, tepatnya Pulau Untung Jawa, yang berinisiatif mau bersandiwara dengan salah seorang kawannya yang punya anak gadis. Demi Allah, Latun tidak disuruh Uje. Dia berinisiatif mendatangi kawannya dan bilang ke kawannya, "Woi, anak lu mau dilamar si Uje tuh." Sang kawan tersebut kaget, karena kok tiba-tiba langsung ngomong begitu. Kenapa si Uje nggak ke rumah aja? Akhirnya Latun berkata, "Udah hubungin anak lu, tanya mau nggak tuh sama si Uje." Sang kawan ini akhirnya menghubungi anak gadisnya yang tinggal di Selipi, yang memintanya untuk datang ke Muara Angke, Jakarta besok pagi. Sang gadis juga tidak dikasih tahu datang untuk urusan apa. Dibilang pokoknya besok pagi harus datang. Berangkatlah sang gadis dari Selipi menuju Muara Angke naik motor. Dan setibanya di sana langsung ditanya sama bapaknya, "Kamu udah punya pacar belum?" "Belum," jawab sang gadis. Kemudian sang bapak menjelaskan bahwa Uje mau melamar kamu. Sang gadis yang meskipun belum kenal dekat dengan Uje, akhirnya menangis dan memberikan kata setuju kepada bapaknya. Setelah pertemuan itu, akhirnya Latun menceritakan kejadian itu kepada Uje, dan Uje cukup kaget karena itu di luar skenarionya. Tapi Uje hanya bisa husnuzon, kalau emang jodoh akan mudah, dan kalau enggak jodoh pasti batal lagi. Akhirnya Uje memberanikan diri menelepon gadis itu untuk mengkonfirmasi kesediaannya. Tepat berbarengan dengan Piala Dunia antara Spanyol dengan Belanda yang dimenangi oleh Spanyol. Uje pilih Spanyol dan gol tunggal dilesakkan oleh Andres Iniesta. Uje sangat senang.
sesenang Uje yang menelepon gadis itu dan ternyata menerimanya. 1 minggu setelah Uje menjumpai orang tua gadis itu, kemudian mereka melangsungkan akad nikah di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta. Saudara-saudara, ada banyak banget hikmah dari kejadian ini, dari perjalanan Uje mencari pendampingnya. 1, Allah akan memberikan jodoh kepada hambanya di saat yang sudah tepat. Dan ini memang berbeda untuk setiap orang. 2, momentum bagi Allah untuk mengabulkan doa hambanya adalah saat berada pada kondisi pasrah total. Karena disitulah keputusan Allah yang terbaik yang akan diberikan. Yang 3, ketika seseorang berdoa memohon sesuatu, kita memohon taufik Allah. Oh, yang kita mau Allah juga mau. Kalau kita mau Allah nggak mau, nggak bakal terjadi. Tapi kalau Allah sudah mau, semuanya akan mudah untuk meraihnya. Yang 4, ternyata dari semua jalan serius mencari jodoh berakhir dengan kegagalan. Tapi Allah dengan caranya yang unik, yang menurut saya seperti bercanda, tapi akhirnya berhasil. Karenanya saya meyakini bahwa Allah itu maha lucu. Ampuni kami ya Rabb, mudahkanlah jodoh orang-orang yang masih sendiri yang mendengar cerita ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.